derajat. Kemudian juga persendian sakit, kepala sakit, batuk-batuk. Nah, coba bayangkan itu. Yang perlu kita cam itu bisa terjadi di mana-mana. Karena virus itu tak nampak. Kalau nampak boleh, oh ini ada kena, kita tak boleh dekat, bisa. Ini tak nampak siapa kena dalam kita ini. Tak tahu kawan kita hari ini bersenda gurau, berdekatan, tak tahu. Mungkin ada yang tertular. Sebab ada satu tular, kita tertular, orang tua kita tertular, adik-adik kita tertular, ibu kita tertular, apa mau? Cara tidak ada cara lain sekarang. Mencegah. Kita harus mencegah. Diharuskan di rumah oleh pemerintah. Masuk pemerintah itu baik. Pemerintah itu sayang dengan masyarakat. Kami melakukan ini karena sayang. Seharusnya kami di rumah mengaji. Saya tadi malam mengaji di rumah. Tak harus. Tapi karena untuk umat, menyelamatkan masyarakat Indonesia, menyelamatkan masyarakat Perawang, kami turun. Ini sudah hampir 1 malam. Nah, karena saya lihat 2 minggu lalu ini lebih kurang sama aja. Nah, makanya himbauan pemerintah juga kan keluar rumah harus pakai masker. Karena penularan sekarang, ya ini teorinya bisa ada perkembangan oleh WHO. Maka diwajibkan pakai masker. Ini ada tak pakai masker. Ini penularannya awalnya memang bersentuhan atau melalui droplet, orang batuk, orang bersin, orang meludah. Nanti ini bekas ini terpegang langsung makan, itu tertular atau bersentuhan. Nah, sekarang ada aerosol, itu bisa beberapa jam di udara. Nah, makanya wajib pakai masker. Apakah dia tidak sayang dengan diri kita atau menyakiti diri untuk tertular? Maka kita harus jaga diri. Jadi kita jaga diri, maka dia harus pakai masker. Keluar rumah ya hanya untuk hal yang penting. Keluar rumah harus pakai masker dan selalu cuci tangan, menjaga kebersihan, tidak bersentuhan. Nah, karena itu proses penularannya. Maka dihindari keramaian yang disebut dengan social distancing, physical distancing. Maka dia harus pemerintah di rumah saja kalau tak ada hal penting. Jadi seharusnya kita tinggal di rumah, memikirkan perawat, memikirkan jangan keluarga tertular. Jadi jangan, ini macam tak ada kejadian. Coba kita ditentukan 1, kalau sini sudah menularkan sama warga Perawang, itu 1 bisa jadi 2, bisa jadi 4, bisa 8, 16, 32. Rumah sakit ruangan berapa nih Pak? Ruangan berapa? 10. Kalau sampai itu terjadi, mau dirawat di mana? Saya tengok di tali, bisa dirawat di luar, tempat tidur di luar. Tenaga kesehatan sudah banyak meninggal juga. Maka mau datang dari Cina. Hari ini Amerika dari Pak Wakapolres sampaikan 1000 lebih satu hari meninggal. Apa mau macam itu? Nah, kami berusaha keras mengingatkan. Maka seluruh desa kita akan membuat masker untuk masyarakatnya dari APBD desanya. Nah, kalau belum memang berproses karena banyak harus dibuat. Saya bilang sama camat kemarin di Maredan. Ini masker masih ada yang belum. Memang ini karena banyak tenaga yang membuat masker terbatas juga tukang jahit. Nah, saya bilang berikan RT-PRT, itu upaya pemerintah. Kami sekarang ini menambah lagi tugas baru, membuat pos pantau masuk ke Siak. Ada di Minas, kemarin kami dengan Pak Polres di Minas, di Maredan sana masuk ke Tesir, dari Sembau. Dapat pencekalan itu menambah petugas 24 jam untuk mengawal ini. Jangan ada orang dari luar. Zona merah, Pekanbaru kan sudah tidak PSBB dari. Di situ sudah ada transmisi lokal saling menular sama warga Pekanbaru, bukan orang dari luar lagi yang menularkan. Sudah zona merah, zona terjangkit, daerah terjangkit Pekanbaru. Jadi sekali lagi saya ingat juga, jangan ke Pekanbaru. Kalau untuk pegawai Indonesia dapat surat,
tidak boleh ke zona merah. Pekanbaru sudah zona merah, Dumai zona merah, Kampar sudah, Pelalawan sudah. Dan kita di zona merah. Jangan ada transmisi lokal, saling menularkan warga Siak. Kita di rumah sakitnya 10, di Siak sekarang itu 9 sedang rawat, ruangannya 14, 10 tambah 7, 17. Terbatas ruangan anak. Nah makanya himbauan pemerintah itu semua baik. Saya ada buat himbauan, tidak boleh mudik kampung itu juga untuk keselamatan warga di Siak dan juga saudara di kampung. Dengan ada nanti pulang kampung tertular bawa ke Siak, atau ada di Siak mungkin yang carrier bawa ke kampung. Nah 24 April pemerintah juga sudah membatasi transportasi perhubungan, baik perhubungan udara, darat, tidak boleh mudik. Untuk itu berapa tugas yang dikerahkan, berapa biaya negara dikeluarkan untuk juga menyiapkan sembako. Kita disiap 32.000 miliaran harus kita siapkan anggaran. Bukan masalah anggarannya, tetapi dikeluarkan anggaran tidak efektif. Sesama warga tak mau saling menjaga, tidak mau disiplin diri, tidak mau menjaga diri, tidak mau mengingatkan, mengontrol dirinya dan kawannya, keluarganya. Nah inilah nanti akan terjadi kalau kita tidak sama-sama bahu-membahu menjaga ini semua. Kalau keluar juga seperti ini, nanti ada satu jangkit bisa kena yang lain. Nah inilah tentunya kami datang ini masih mengedukasi, masih memberikan peringatan. Kami ini memang menurut aturan dan normatif memang belum bisa kita ajukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau sudah PSBB, ini rumah makan memang harus jualnya bawa pulang. Kursi-kursi kan tutup, nanti juga toilet tutup, ada berapa yang tak boleh, pembatasan-pembatasan itu akan ditertibkan. Tetapi kalau bisa jangan sampai begitu. Itu nanti diajukan kalau transmisi lokal. Kalau kasus positifnya banyak, nah mumpung ini masih satu, jangan ada lagi yang lain positif. Itu kita harapkan. Satu positif di Kandes, mudah-mudahan itu terakhir. Dan bertambah lagi. Kalau ada satu orang positif itu menurut laporan, berapa nanti ya kesiapan personil, alat dan lainnya. Tapi yang mengkhawatirkan itu penularannya. Ya itu bisa. Ini kalau yang sudah kena itu ya sesak napas, orang bisa meninggal macam disiap. Tapi tes positif. Walaupun terapi swabnya negatif 1. Jadi artinya inilah saudara-saudara sekalian yang kami harapkan. Ya ini terakhir ya. Terakhir, jangan ada besok. Ini akan dilakukan lagi. Tapi janganlah membuat susah orang lain. Kalau tak bisa kita mengingatkan kawan-kawan, jangan keluar malam. Minimal diri kita. Jangan menambah susah. Ini petugas polisi seharusnya di rumah. Petugas kesehatan jangan menambah lagi. Ini sudah pusing. Ada kesehatan di rumah sakit. Bisa stres memikirkan kalau banyak masuk macam mana. Nah yang diminta kepada adik-adiknya adalah menjaga diri masing-masing saja. Dan kami harapkan malam ini kalian menjadi duta. Sudah dapat pencerahan seperti ini, mengajak kawan-kawan lain supaya tidak keluar rumah kalau tidak hal penting. Kan jangan diam di rumah. Tidak macam pakai astronot, ada petugas mengingat orang lain. Hanya menjaga diri di rumah. Nah itulah yang kami harapkan malam ini. Kalaupun ini malam ini terjaring seperti ini, ke depan jangan lagi. Ya, inilah tentu yang kami harapkan malam ini. Dan mudah-mudahan virus corona ini Allah ridho, Tuhan Yang Kuasa ridho, semoga cepat berlalu dari diri kita.
di Indonesia, di dunia ini dicabut oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita siap, tidak ada menambah lagi yang positif, dan kita semua bisa mengatasi secara bersama-sama, mencegah secara bersama-sama. Jadi takkan mungkin terwujud nanti pencegahannya secara baik dan efektif kalau tidak bersama-sama. Hanya pemerintah, polisi, TNI, dengan kesehatan, Satpol, Pak Pengulu, Pak Camat, Pak RT niatkan. Tapi kalau warga tidak mau mendukung, yang terdampak warga sendiri, saudara kami sendiri, warga masyarakat yang kami sayangi. Kami ini karena sayang minyak ini. Minyak karet ini karena sayang. Kalau razia ini karena sayang. Nah, harapan kami mari saling menyayangi diri kita sendiri dan menyayangi saudara kita dengan cara yang kita lagi membuat susah yang lain, yang menambah susah petugas kesehatan, polisi dan lain. Nah, sehingga ya, harapan saya mari adik-adik ini juga menjadi pencerahan, melakukan pencerahan bagi yang lain. Kita tidak ingin maunya ini petugas kesehatan sebagai front terdepan mengatasi COVID-19. Masyarakat menjadi front terdepan. Caranya mencegah, tidak kata lain, mencegah, harus dicegah. Dengan cara apa itu tadi? Patuhi saja apa arahan pemerintah, polisi, TNI, para ulama, ustaz-ustaz. Ini sekarang kan maunya sholat tarawih diarahkan supaya di rumah saja. Tadarus juga begitu, itikaf, sholat Idul Fitri, buka puasa bersama, semua di rumah. Kalau ada pasar beduk, itu harus satu-satu aja di rumahnya. Kita harus menjaga kesehatan, pakai masker, pakai sarung tangan, membuat cuci tangan, menjaga jarak. Pembeli juga harus pakai masker. Nah, itulah cara-cara yang diarahkan mulai dari WHO, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, para ulama juga, para pendeta juga mengingatkan seperti itu. Jadi ini yang kami harapkan kepada adik-adik. Sekali lagi, ini yang pertama ketemu seperti ini, dan yang terakhir. Ini ada lagi, tadi pagi Pak Kapolres ada yang trek-trekan jam 4 subuh. Ini juga akan kami tertibkan. Ingat, akan kami tertibkan. Dan ini tidak akan sekali. Biar kami susah demi masyarakat. Ya, tapi ini adalah wujud rasa kasih sayang. Supaya kita nih jangan lebih susah, lebih besar lagi. Kalau ada tertular itu susah semua. Sini ada yang meninggal malam. Malam dikuburkan karena 4 jam. Kalau biasa mana pernah kita menguburkan orang malam hari. Tapi ini kalau sudah meninggal 4 jam yang lama dikuburkan. Nah, inilah tentunya, ini Pak Tony menyiapkan juga peti mati nih. Untuk kecamatan. Itu kemarin yang ketiga, orang Dayun yang disiap, saya ikut langsung itu. Agak cepat dengan 4 jam, karena disiapkan peti matinya. Dua orang disiap itu malam hari pemakamannya. Saya ikut, semuanya saya ikut kalau disiap. Jadi, apa yang saya rasakan ya, terhadap saudara kita yang sudah dulu meninggal ini, jangan sampai ada lagi yang lain. Kalau toh meninggal, kita ini pasti meninggal dalam keadaan normal. Janganlah karena virus ini. Itulah harapan kita. Harapan saya juga mudah-mudahan harapan ke masyarakat saya. Maka kami biarlah susah-susah melakukan ini, tapi tolong dibantu. Jangan kalian buat susah lagi. Nah, itu tadi yang kami harapkan. Ya, sesama saling menyayangi. Sayangilah juga diri kalian, diri adik-adik, saudara kita yang lain, ingatkan yang lain, ya, dan nanti dukunglah program pemerintah. Pencegahan yang baik, jadi dengan kerjasama yang baik, insya Allah masyarakat. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.